Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya pada rancangan-Mu bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti
Bapak Ibu, saudara-saudari, kita tinggikan nama Tuhan, kita sembah nama Yesus, karena Dia yang mengerti kehidupan kita. Kita bersyukur Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Tuhan menyediakan masa depan yang indah bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Engkau melupakan segala sesuatunya Tuhan. Engkau mengampuni dosa kami, apapun Tuhan yang ada di masa lalu kami Tuhan. Engkau sudah mengampuni kami, Engkau sudah melahirkan kami kembali Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu, kami undang pagi berdiri, kita tinggikan nama Tuhan. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Ku tahu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa berkata apapun Tuhan. Kami bersyukur selalu Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu lebih lagi Tuhan, menyembah-Mu lebih lagi. Kami akan buka Tuhan setiap pujian penyembahan kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya, kita bersuka cita karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Kita bersyukur selalu, kita tak pernah berhenti bersyukur
atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersukacita, bersyukur senantiasa karena kebaikan Tuhan. Bersukacita, bersyukur senantiasa, berkat dan kasih-Nya sempurna berlimpah di hidupku. Jangan kamu khawatir akan hari esok. Ingatlah selalu janji-Nya, Dia Allah yang setia. Walau kau letih lesu atau berbeban berat, Yesus yang sanggup memberi kelegaan bagimu. Bersukacita, bersyukur senantiasa, berkat dan kasih-Nya sempurna berlimpah di hidupku. Jangan kamu khawatir akan hari esok. Ingatlah selalu janji-Nya, Dia Allah yang setia. Walau kau letih lesu atau berbeban berat, Yesus yang sanggup memberi kelegaan bagimu. Walau kau letih lesu atau berbeban berat, Yesus yang sanggup memberi kelegaan bagimu. Yesus yang sanggup memberi kelegaan bagimu. Tuhan. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Kita bersyukur setiap kehidupan kita selalu disertai oleh Tuhan. Kita selalu diterangi oleh Cahaya Tuhan. Karena kita hidup benar, kita selalu diberkati menjadi orang yang menjadi berkat juga bagi orang lain. Kita nyanyikan lagu Jalan Hidup Orang Benar diterangi oleh Cahaya Tuhan. Kita bangkit berdiri saudara-saudara, Bapak Ibu. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan menguatkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan
Setiap langkah kita diatur oleh Tuhan, setiap langkah kita disertai oleh Tuhan Yesus. Boleh Bapak Ibu duduk kembali, kita nyanyikan setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku ku tangkur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Puji nama Tuhan, kita sudah bersuka cita, kita sudah diberikan pikiran baru, suasana baru di hati kita. Kita sudah bersuka cita pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita kembali disegarkan hati pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita tahu di tengah badai kita, di tengah kehidupan kita, kita tidak selalu mulus kehidupan kita. Kadang kita melalui badai, kita melalui segala persoalan, pencobaan apapun dalam kehidupan kita. Tapi kita tahu Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Dia selalu memberikan kekuatan. Kita selalu bersandar pada tangan Tuhan, sehingga semuanya kita mempunyai iman, kita bisa menyelesaikan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyikan pujian baru. Engkau turut bekerja dalam segala perkara. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara
badai bergelora. Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini Tuhan, kami sudah bersuka cita Tuhan. Kami sudah diberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami yakin Tuhan, setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada siang hari ini Tuhan juga boleh menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kami, menjadi suatu rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau yang berkata-kata Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang akan berbicara Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita, amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Aduh, meredek saya. Saya baru pertama kali ini
berkhotbah juga di depannya pemain drum saya, Theo. Saya tidak pernah sharingkan firman Tuhan di depannya. Hanya sharing-sharing kehidupan aja. Ya, yo ya. Aduh. Izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Apa yang biasanya saya lakukan adalah mungkin yang firman yang saya sampaikan terkadang dari beberapa bagian dari Bapak Ibu Saudara mungkin memberikan peneguhan. Terkadang juga memberikan oh ya benar nih, apa yang saya lakukan benar nih, kayak gitu, peneguhan. Ada juga yang mengelus, ada juga yang merasa bahwa oh ada ya firman Tuhan yang kayak begini gitu. Sedikit cerita. Jadi saya waktu ditodong sama tante, ini todongan kan ya Bapak Ibu Saudara, sudahlah akui saja ini todongan sudah. Saya nggak diomongin apa-apa, tiba-tiba iya Bapak Randy Abraham yang khotbah. Bingung saya Bapak Ibu. Oh ya, terlalu yang beberapa kali saya alami, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan hari ini apa yang harus saya sampaikan? Waktu istri saya juga ngobrol, saya nggak bilang kalau hari Minggu ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Mungkin akan kaget beliaunya ketika, loh kamu nih menyiapkan firman Tuhan ya? Iya. Waktu lagi ngobrol sama istri saya, nggak ada omongan apa-apa, tiba-tiba istri saya ngomong gini, kamu inget gak? Biasa kan? Para wanita-wanita yang kalau dari single kayak Risma, Nike yang sudah persiapan mau nikah, terus yang lainnya, wanita itu kan sering kali misterius. Kamu tahu nggak hari Minggu besok tuh hari apa? Waduh, saya harus bisa jawab ini Bu. Kalau enggak saya nggak dapat bubur Manado ini pasti. Oh, hari Minggu ya? Oh ya tahu lah Mam. Tuhan Yesus tolong, apa iki ya? Terus hari Minggu tanggal 16 Mei. Saya khotbah. Saya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Saya langsung bilang saya khotbah loh besok Minggu. Oh dia kaget, saya juga kaget kan. Loh, kamu mau khotbah? Iya. Loh, kok bisa kamu khotbah itu gimana? Ya disuruh sama tante tuh. Biasalah tante kan langsung todong, Ren ayo khotbah deh. Langsung aja, nggak ada omongan apa-apa. Terus, waduh itu gimana? Iya, besok tuh, mohon maaf saya sejujur-jujurnya ini saya nggak tahu nih. Minggu besok tuh hari apa ya? Anakmu pertama ulang tahun. Oh alah. Iya. Duh anakku dewe gak ngerti ulang tahunnya kapan. Yang ngerti saya tuh adalah cuma ngasih uang Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu lagi, pokoknya istri saya ngomong, Pi gas habis, nyoh Pi listrik token titit nyoh. Kalau ada ya Bapak Ibu, kalau pas gak ada gitu bingung Bapak Ibu. Hingga satu ketika saya mengalami beberapa kali, kalau saya boleh bilang adalah pertandingan iman saya. Saya meyakini bahwa pertandingan iman adalah hal yang eksklusif. Saya ulangi lagi. Pertandingan iman atau mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan itu eksklusif. Gak pernah ada itu Bapak Ibu Saudara. Surga nunut, neraka. Iya kan, kewetok banget nih. Nggak ada itu, nggak ada. Karena pertanggungjawaban iman saya dengan Allah Bapa itu eksklusif. Nah, pahamilah bahwa saya sendiri juga melihat anak saya. Ketika anak saya tuh gampang Bapak Ibu Saudara, saya yang mikir. Contoh, dia bilang ini, Papi saya mau besok Minggu, saya mau nginep lagi di hotel. Kamu gak mikir Bapak Ibu Saudara, oh gitu ya, nah, iya, ya doa. Tapi jawabannya anak saya tuh, saya sampai gak bisa sangkal karena saking manisnya. Apapun yang saya minta, Papi selalu jawab kok. Waduh, masa sih? Pernah gak? Saya terus akhirnya tarik anak saya, pernah gak kamu minta sesuatu, tapi Papi gak pernah jawab? Apa ya? Semuanya Papi jawab kok. Noni minta ini, dikasih. Noni minta itu dikasih. Saya mau tahu, iki jangan-jangan kamu kepercayaanmu iki kebablasan ini.
Enggak non, pasti pernah non. Apa papi lupa ini? Nah. Oh ada pernah. Tapi noni percaya papi pasti bisa. Apa? Noni mau sepeda. Loh, ya kan belum ada toh ini. Berarti kan papi belum bisa oh enggak. Kan belum jawabannya anak papi toh. Noni masih percaya papi bisa. Itu sebuah kata yang nggak bisa saya sanggah Bapak Ibu. Apalagi kita kepada Bapak kita yang ada di surga. Hendaklah engkau belajar sebagai anak seorang anak kecil yang selalu ingin sesuatu dan percaya saja bahwa bapaknya pasti bisa melakukannya. Maka dari itu ketika saya bilang bahwa pertandingan iman itu hanyalah eksklusif, gak bisa nunut. Mohon maaf, gak bisa nunut. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita saja, itu sebenarnya kalau kita sadari benar-benar Bapak Ibu Saudara, itu gak bisa. Oh, karena istrinya Randy maka sama-samalah bisa masuk surga. Enggak. Mau tahu iman sebenarnya yang dari kekristenan adalah di bawah langit ini, kolong langit ini, keselamatan tidak ada selain nama Tuhan Yesus Kristus. Itu baru iman. Saya pendahuluan dulu Bapak Ibu Saudara. Seperti yang kata di Ibrani 12 ayat 1 sampai 5, Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Bahwa sebuah kata yang penting adalah jikalau kamu melakukan pertandingan iman, mata kita harus tertuju pada oh ini bisa dibukakan Ibrani 12. Aduh, daripada nanti saya dibilang sesat ya. Mosok saya iku Ibrani 12 ayat yang kedua. Yang sudah mendapatkan mengatakan amin. Oh sudah semua. Oke, mari kita baca ayat kedua. Marilah kita melakukannya. Nya itu apa? Ayat 1. Ayat 1 adalah bahwa marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Itu kata ayat kedua. Marilah kita melakukannya itu dengan mata yang kepada Yesus. Betul-betul Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda sudah mendapatkan firman, apa yang sudah Tuhan janjikan, itu haknya eksklusif, nggak bisa dibagikan lagi. Kita ambil contoh lagi yang ada di Alkitab. Daud diurapi menjadi raja, itu hak eksklusif itu. Sangat eksklusif. Masio, papanya ngomong ini, "Kak, aku menghalangi dia untuk bisa mendapatkan." Kan papanya nggak pernah dalam pilihan paling pertama kan bukan Daud tuh. Anak-anaknya yang besar yang betul, saudara-saudaranya yang lebih dulu. Tapi Daud mendapatkan hak eksklusifnya untuk jadi raja. Setelah hari ini diurapi, saya tanya sekarang, apakah besok jadi raja Bapak Ibu Saudara? Enggak. Dia harus melalui pertandingan imannya, karena dia sudah dapatkan apa yang Tuhan inginkan untuk dia tandingkan imannya. Eksklusif tuh. Pahamilah kalau kita misalkan hari ini percaya bahwa ada firman yang datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, berbahagialah, maka kita harus. Nah masalahnya adalah kenapa kita nggak mau berbahagia? Ketika anak saya bilang, enggak, Noni tahu kok, percaya kok, Noni ini hadiahnya nanti bisa nginep di hotel. Iya. Bagian kita sebagai anaknya Bapak ya percaya. Betul kan? Selebihnya ya biarlah Bapak yang di dunia ini senut-senut kepalanya, ya apa caranya. Apakah harus dituruti? Enggak harus. Tapi apakah juga harus tidak dituruti? Iya juga enggak harus. Lalu apa yang menjadi kunci kita setelah kita sudah mendapatkan apa yang dijanjikan sama Tuhan? Lalu yang terjadi seperti apa? Mari kita lihat ini baru saya masuk ke inti khotbah. Yosua pasal 3 ayatnya yang ke-16. Yang sudah mendapatkan ayatnya berkata amin. Amin.
maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam. Apakah Adam itu? Kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Saya memberikan sebuah pemahaman dulu kenapa saya mengambil ayat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya langsung menuju ke titik permasalahan yang ada di pasal 3. Apa itu? Air. Seringkali banyak orang ngomong air itu berkat, betul? Air kehidupan. Air apa lagi? Orang yang haus akan diberikan minum yang melegakan. Air. Itu air lagi. Tapi di sini konteksnya, titiknya adalah di ayat 16. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Air. Titik masalahnya di Yosua adalah air. Nah, saya kasih konteksnya dulu. Konteks jauhnya adalah Bapak Ibu Saudara tahu Yosua pasal 1. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat Yosua pasal 1 itu ceritanya cuma satu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sudah, itu terus tuh. Diulang sampai berapa kali? 3 kali. Sampai paham Yosuanya. Yosua sudah mendapatkan nih apa yang dijanjikan sama Tuhan. Nah, pasal 2 dan 3 itu sangat krusial. Karena di pasal-pasal dari yang ini sampai selanjutnya semua yang dilakukan oleh Yosua ya semuanya itu tentang mujizat. Lalu bagaimana apa yang memprakarsai mujizat Tuhan terjadi dalam hidup Yosua? Itu ada di pasal 2 dan 3. Saya jelaskan lagi nih. Pasal 2 mau ngomong tentang bahwa sebenarnya Yosua sudah maju nih. Setelah sudah nyaman dengan dirinya, oke, aku harus menguatkan dan meneguhkan hatiku untuk bisa mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Pasal 2 Yosua kirim pengintai-pengintai menuju ke tanah Kanaan. Hingga akhirnya kita tahu bahwa di 2 pengintai ini bersembunyi di seseorang yang bernama Rahab. Dia sembunyi untuk sampai akhirnya untuk tidak dibunuh. 3 hari kemudian baru dia kembali lagi ke kawanannya di luar tentangannya Yeriko, yaitu ke Yosua lagi. Nah, di pasal 3 Bapak Ibu Saudara, yang ditemukan adalah sebenarnya dia harus, perikopnya mengatakan adalah menyeberangi sungai Yordan. Saya membaca literatur, banyak sekali saya membedah literatur untuk pasal yang menyeberangi sungai Yordan ini. Pahamilah sungai Yordan bukanlah seperti Laut Teberau, atau kalau di ayat ini 16 tadi adalah Laut Araba atau Laut Asin. Itu sangat besar memang. Yang terjadi mujizatnya bangsa Israel keluar dari Mesir, itu Laut Teberau, dia belah. Nah itu. Tapi apa yang membedakan Laut Teberau dengan Sungai Yordan? Sungai Yordan ini kalau Laut Teberau dia tidak mempunyai arus, Bapak Ibu Saudara. Mati begitu aja. Tidak mempunyai arus. Kalau ada angin baru ada arus yang kecil. Sungai Yordan karena dia, ini ayatnya semua betul semua ini. Karena dia itu adalah hulu yang melonjak, dia dari aliran airnya itu dari kota Adam yang terletak di sebelah Sartan. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, Bapak Ibu Saudara pahami petanya, kota Sartan itu kota yang dekat kota Dan, berarti di utaranya. Bayangkan kota Dan itu pegunungan tinggi, sampai ke hulunya si Yeriko ini dia sangat besar sekali arusnya, bahkan orang besar. Makanya kenapa kok tanah Kanaan ini dipisah. Bapak Ibu Saudara masih ingat bahwa tanah Kanaan dihuni oleh orang-orang besar perawakannya dan pintar dan piawai, tapi nggak bisa ngelewatin sungai Yordan karena orang besar-besar itu aja bisa hanyut dari sungai Yordan. Dulu tidak ada bendungan Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, saya sudah langsung kasih tahu di ayat 16, air itu berhenti mengalir.
air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Nah ini kenapa kok saya harus ngasih tahu dulu yang ayat ini? Karena saya mau kasih tahu dulu bahwa sebenarnya Allah itu ya dan amin. Amin. Dari awal Tuhan ngomong pokoknya lo ya, kamu kuatkan dan teguhkanlah hatimu, apapun yang kamu perbuat aku menyertai. Makanya saya dari awal Bapak Ibu saya bilang pertandingan iman Yosua kayak iman Daud kayak iman Randy kayak imannya Theo kayak imannya dokter kayak imannya siapapun yang ada di sini itu eksklusif, nggak bisa diganggu gugat. Makanya ada beberapa orang hamba Tuhan yang mengatakan dia mengklaim pernah naik turun surga 4 kali, 7 kali, 18 kali, terserah, karena itulah pertandingan imannya. Paham ya Bapak Ibu? Nggak bisa kita juga ngomong itu salah, bukan kita yang bisa menilai, Tuhan. Kenapa? Karena sejak dahulu kala pertandingan iman nggak pernah kroyokan. Pertandingan iman eksklusif antara saya sama Tuhan, antara Busri sama Tuhan, antara Philip sama Tuhan. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Tapi puji Tuhan air itu tidak berhenti mengalir, tidak lagi mengalir, malah dia membentuk menjadi bendungan. Pahamilah, cerita ini sangat lucu Bapak Saudara, karena Yosua ada, cerita ini ada, itu adalah selama 40 tahun bangsa Israel harus berjibaku apa ya? Harus bergumul, harus berkutat yang namanya tiang awan dan tiang api. Makannya mana setiap pagi 40 tahun bersungut-sungut, Tuhan kasih daging, ya wis tapi tetap bersungut-sungut hingga akhirnya dibuatlah lembu tuangan emas. Itu dibuat sama dia. Untuk apa? Tuhan tuh mau bilang begini, ini nih orang yang sudah saya latih 40 tahun nggak bisa masuk. Bahkan Musa pun yang 40 tahun yang lalu dari ayat ini, di waktu itu pun juga meninggal, nggak dapat tanah Kanaan. Pahamilah bahwa sebaik-baiknya kita beribadah, sesuci-sucinya kita menjaga, ayat firman Tuhan mengatakan bahwa itu disebut kain kotor bagi Tuhan, nggak berguna. Apa sih yang mau saya bilang? Bahwa sebenarnya kalau kita mau nilai kita dulu. Jangan kita menilai pertandingan iman orang lain. Ayat ini sangat bagus sekali Bapak Saudara. Saya baca ya, agak banyak Bapak Saudara, tapi kiranya bisa memahami message yang Tuhan inginkan di pagi hari ini. Ayat pertama, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Sitim ini kayak basementnya dia, kayak markasnya dia. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Jadi Sitim ditinggal, lalu sampai di pinggirnya sungai Yordan mereka bermalam. Mereka semuanya. Pahamilah, ini bangsa ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kan yang juga sedang terjadi di sana, sedang merebut tanah Kanaan nih, antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Di ayat yang kedua, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, bangsa Israel. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya, nah ini krusial, antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ayat 5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ayat 6, dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu.
Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Saya berhenti di sini. Jadi ketika dia sudah keluar dari Sitim, sudah sampai nih di sungainya itu, pinggir sungai itu, lalu berkemah 3 hari bermalam. Tiba-tiba Yosua bilang ini, karena ini Bapak Ibu Saudara tahu, ini bangsa yang besar, beribu-ribu orang, berjuta-juta orang di sana. Maka Yosua harus ngomongin satu persatu nih bawahannya. Oke, kamu keliling. Yang saya baca, ini saya enggak menambah-nambah, saya enggak mengurang-urangi. Yang saya baca, yang disuruh sama Yosua itu, dia lari Bapak Ibu Saudara kepada satu jalan yang memang mereka biasanya membagikan tugas berita. Kan nggak ada HP ya, WhatsApp kan enak kan kalau waktu itu. Ini nggak ada, jadi mereka lari sambil mereka bicara apa? Bicara itu. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Allahmu diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikuti. Itu kata itu diterus terus Bapak Ibu Saudara di ayat 3 itu diterusin terus. Dia sambil lari orangnya ini. Apa namanya? Istilah kalau di buku yang saya baca Potter, pembawa beritanya. Lari sambil dia ngomong terus tuh. Dia harus mengelilingi, semuanya harus dipastikan tahu bahwa kalau kamu lihat tabut perjanjian diangkat sama Imam Lewi, gak ada kata se, gak ada kata sesok. Hari ini juga kamu harus berangkat sama kita. Paham ya? Lalu yang ini hanya antara kamu dan tabut itu 2000 hasta panjangnya. Kalau diberi jarak, maksudnya supaya ngerti Bapak Ibu saudara, jalan mana yang mau dilalui, karena kamu belum pernah sampai di sana, karena kamu belum pernah kamu lalui jalan itu. Apa nggak powerful Bapak Ibu saudara ayat ini? Tabut perjanjian berbicara tentang hadirat Tuhan. Kalau kamu nggak tahu apa yang harus kamu perbuat Bapak Ibu saudara, ingat kita harus berada di dalam hadirat Tuhan. Ada satu firman, Bapak Ibu Saudara pasti tahu. Saya kan paling muda nih, yang berumur di atas saya sudah paling banyak di sini nih. Pernah Bapak Ibu Saudara tahu kan, ada Yesus ditanya sama seseorang darinya, Tuan, boleh nggak sih saya memberikan pajak kepada Kaisar? Yesus bilang apa? Apa yang gambarnya ini nih, saya kasih bahasa sehari-hari ya. Gambarnya ini nih, ini gambarnya siapa? Kaisar. Yo kasihin ke Kaisar. Itu sebenarnya ngomong tentang hadirat Tuhan. Gambar dirimu siapa? Gambar dirimu uang, ya kamu akan jadi hamba uang. Gambar dirimu siapa? Kalau gambar dirimu adalah tabut perjanjian, ya kamu akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Paham Bapak Ibu Saudara? Hadirat Tuhan juga bersifat eksklusif, karena hadirat Tuhan bagian dari sebuah pertandingan iman kita untuk mendapatkan apa yang kita diinginkan dari Tuhan. Nanti waktu penghakiman terakhir, seringkali penghakiman terakhir, mungkin ini akan saya sampaikan di khotbah yang lain. Penghakiman terakhir selalu disamaratakan dengan kita nih, hukum tabur tuai, disamakan dengan karma. No, beda ini Bapak Ibu Saudara. Hukum tabur tuai tidak sama dengan karma. Hukum tabur tuai tidak sama dengan azab. Nggak sama. Jangan saling menyampurkan. Baca firman Bapak Ibu Saudara supaya nggak salah. Seringkali kita ngomong tabur tuai, ya deh soalnya hidupnya gak melok Yesus Kristus terus, makanya jadi kayak ngono. No. Hukum tabur tuai itu nanti di penghakiman terakhir, nggak di dalam dunia ini. Paham? Disamakan karma dengan hukum tabur tuai, beda. Apalagi azab, udah wis paling beda lagi sudah paling beda. Jangan samakan Bapak Ibu Saudara. Apakah kita saling bergaul dengan orang yang tidak sama dengan kita, lalu kita bisa menyamakan ajarannya? No, iman beda dengan toleransi dan kompensasi, kompromi beda. Kalau iman kita adalah percaya Yesus adalah Tuhan segala Tuhan. Amin. Keselamatan datangnya dari Yesus. Akulah jalan dan kebenaran. Betul? Jangan, kalau toleransi kita sama-sama tahu, oh ada juga kebenaran yang ada di saudara kita yang lain. Kalau kompromi,
kita menyamakan apa yang diajarkan di situ, disamakan di sini. Nah, jangan dong Bapak Ibu Saudara. Eksklusif loh keselamatan kita. Pahami bahwa apa yang kita mau dapatkan, kita kembali lagi. Kalau kita tahu ada hadirat Tuhan, maka kita tahu apa yang harus kita lalui. Nah, masalahnya sangat paradoks sekali, beberapa dari kita nggak pernah tahu apa itu hadirat Tuhan, nggak pernah mengalami Tuhan. Ya apa yang mau kita bisa andalkan di dunia ini? Paham Bapak Ibu Saudara? Mari kita lanjutkan. Ayat yang ke-7, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Oke, saya berhenti sampai situ. Pahamilah di ayat 16 ini, berhentilah air itu mengalir, itu sebenarnya di ayat 7 ini tujuannya Tuhan. Tuhan ingin, dia berkata, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu, nama Yosua, di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa. Apa yang dilakukan kalau Bapak Ibu Saudara tahu di ayat 16, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Dibuat sama mujizatnya Tuhan tuh, agar bangsa Israel tahu, aku iki se urip, aku iki se iso membuat kamu damai sejahtera di bumi. Aku iki se iso menjadi providermu, memberikan apa yang menjadi kebutuhanmu. Di ayat 16 itu, jadi bendungan. Sama seperti Musa mengajak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mujizatnya dibuat sama. Itu ayat 7 tuh. Saya lompat langsung di ayat ke-10. Oh, ayat 9, mohon maaf. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah, dekat, dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Nah, ini bagusnya nih Bapak Saudara. Di Yosua sudah tahu kita akan mau nyebrang, tapi bangsa Israel masih penuh dengan kebimbangan. Seorang pemimpin seharusnya tahu apa yang menjadi kecemasannya bawahannya ataupun yang dipimpinnya. Kepala keluarga juga harus tahu apa yang menjadi keresahannya anggota keluarganya dia. Di ayat 9, Yosua tahu yang bisa mengisi relung hati bangsa Israel cuma apa? Firman Tuhan. Makanya suruh datang dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Ayat 10, dari hal inilah, lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgazi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Yosua dapat janji Tuhan lalu secara pribadi sama Tuhan. Sekarang Yosua memberikan apa yang dia dapatkan, impartasikan kepada orang lain. Bukankah ini ciri khas orang benar, anak-anak terang, yang kalau dia sudah dapat terangnya Tuhan, maka dia memancarkan terangnya Tuhan. Betul? Apa, marilah, mungkin Bapak Ibu Saudara enggak, tapi saya merefleksikan diri saya sendiri ketika tahun 2020 Februari, Maret, pasien 01 COVID hadir. Wah, gempar Bapak Ibu Saudara. Saya bingung, Mas. Karena kan saya sering keluar, sedangkan anak saya enggak. Saya sempat 2 hari saya mengasingkan diri sama anak dan istri saya. Jangan berkomunikasi dulu sama saya. Gempar saya, takut. Tapi yang lebih lucunya lagi, setelah saya coba buka lihat HP, ada orang yang berkata bahwa COVID ini adalah murka Tuhan. COVID ini adalah apalagi? Memang ini ganjarannya orang-orang berdosa gitu ya. Saya awalnya merasa yakin, oh iya betul ya. Oh ini hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan terkenal ya saya ngomong ini. Mungkin ya. Terus saya jadinya, mungkin kalau saya jatuhnya lebih ke arah merefleksikan diri, terus saya minta ampun sama Tuhan.
Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ketika kita menghadapi permasalahan, coba contoh Yosua, nggak pernah itu dia bilang, ini karena kamu 40 tahun nang padang gurun gak percaya Tuhan, iki murka Tuhan. Enggak. Paham Bapak Ibu Saudara? Bukankah kita anak terang, maka kita harus memunculkan anak terang, memunculkan terang itu sendiri, bukan kegelapan dong. Loh, kok bisa Ren? Kamu ngomong kayak gitu, murka Tuhan ini. Lihat dulu dampaknya. Kan kita harus belajar dari apa? Buah. Kalau kita melakukan, kita bicara sesuatu, kita, oh saya punya pengalaman, saya marahi seseorang di antara kalian di sini yang jadinya nggak baik, menjadi syak di hati, kan berarti buahnya jelek. Apakah itu anak terang? Bukan. Apakah itu yang disebut orang percaya? Bukan. Enggak kayak gitu kayaknya. Saya belajar juga supaya ketika saya dapat permasalahan, saya enggak mengeluarkan buah-buah pahit yang keluar dari badan saya. Seluruh tubuh ini harusnya berkonsentrasi penuh. Makanya itu tante, waktu tante berbicara tentang Filipi 4 kalau nggak salah ya. Jadi segala sesuatu yang kita pikirkan, wah itu nemplak banget ke saya Bapak Ibu Saudara. Bukankah itu yang memang, ayo Bapak Ibu Saudara mengernyitkan dahing ini, iki apa sih diomong iki? Ayo kita buka Filipi 4, tante tolong bantu saya, Filipi 4 ayat Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yosua, kalau kita bicara ini, apa yang semuanya benar Bapak Ibu Saudara? Pribadi Kristus. Udah paling benar itu. Apa semua yang mulia? Yesus. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk hal-hal yang tidak mulia, hal yang mulia. Apa semua yang adil? Paling adil di dunia siapa lagi kalau bukan Tuhan? Semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yosua, kita balik ya. Yosua hadir, Yosua datang, bilang kepada bangsa Israel, dekatlah dan dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah Kristus itu adalah firman Tuhan yang berubah menjadi daging? Setelah sudah, sesungguhnya, ayat 11, tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekaranglah pilih 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Ayat 13, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Saya berhenti di situ Bapak Ibu Saudara. Ini apakah sudah dilakoni? Apakah ini sudah dilakukan oleh pembawa tabut itu? Enggak, ini Yosua masih ancang-ancang ngomongin, sik ya, deket toh mrene. Nanti Tuhan akan menyerahkan orang ini kepadamu. Betul? Dan nanti kalau ketika pembawa tabut itu ke sungai Yordan, dia turun, airnya berhenti. Betul? Ini belum loh, ini belum dilakukan Bapak Ibu Saudara, belum. Ini masih belum dilakukan. Ini masih seperti dia membuat sebuah nubuatan, atau kalau saya boleh bilang hikmat saya mengatakan bahwa ini adalah tindakan iman yang Yosua lakukan. Ada tak tertulis Tuhan akan mengatakan sesuatu hal teknis itu? Enggak. Tapi Yosua sudah memikirkannya sampai sedetail itu. Ayat ke-14. Ketika bangsa itu berangkat, akhirnya berangkat, setelah diomongi, berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Yang kayak tadi ya, paham ya? 2000 hasta panjangnya. Jadi ada jeda 2000 hasta,
tabut perjanjiannya, ini bangsa Israel. Ayat 15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Nah ini, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Lalu ayat 16 berkata, yang kita sudah baca, maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali dan sebagainya. Pahamilah, ketika saya membaca ayat ini, Tuhan, kenapa ya Tuhan? Kayak ayat 17 sih, saya berhenti di ayat 17, mari kita baca. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Sebelum saya mencoba mengekspositori ayat ini, saya mau ngomong gini, ketika sudah kering nih, tabut perjanjian yang diangkat oleh para imam itu tetap ada di tengahnya sungai Yordan, bangsa Israel melewatinya menyeberangi ke tanah yang selanjutnya. Paham ya? Sana. Lalu saya bertanya, Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara tahu, saya punya keresahan waktu itu. Kenapa imam-imam itu harus mengangkat tabut kuat-kuat ya? Di atas loh ya. Kan saya kasih kronologinya. Jadi di waktu imam pertama kan itu ada sekitar 8 kiri, 8 orang di kanan. 16 orang yang mengangkat tabut perjanjian itu. Ketika orang paling pertama itu menyelupkan kakinya, langsung sebak air yang ada di di utara itu, sampai kering ring nih Pak. Tapi sampai di tengah, seketikanya 16 orang itu sudah di tengah, suruh berhenti. Bangsa Israel masuk terus. Bapak Ibu Saudara tahu kalau di literatur yang saya baca itu membutuhkan 1,5 hari bangsa Israel full bisa sampai di tanah ini. Itu masih diangkat loh itu. Kenapa ya Tuhan? Sakno rek. Kenapa ya Tuhan harus mengangkat tabut perjanjian itu? Terus saya baca ulang lagi di ayat 15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Oh, musim menuai. Saya seringkali berasa bahwa apa yang menjadi keinginan kita adalah harus bisa dituruti. Oh, saya baru tahu gitu. Susah banget sih harus bangsa Israel ngangkat tabut perjanjian. Sampai susahnya sebegitunya. Rupanya Tuhan punya janji bahwa sungai Yordan itu akan sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara punya permasalahan apa dalam hidup. Saya nggak pernah tahu. Tapi sekali lagi saya mau bilang, layaknya para imam pengangkat tabut ini, mari kita harus lebih dulu mengangkat hadirat Tuhan lebih dari semua kepentingan pribadi. Kenapa? Karena intinya di situ Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin hidup Anda damai sejahtera, penuh sukacita dan damai sejahtera, coba mulai dulu dari mengangkat tabut itu, layaknya tabut sebagai perwakilan hadirat Allah. Coba kita introspeksi diri kita. Apakah saya masih mengangkat tabut perjanjian dalam tanda kutip dalam hidup saya? Dalam saya bekerja, apakah saya masih mengangkat tabut perjanjian? Ini firman gak ke arah Bapak Ibu Saudara, ke saya juga, malah double ke sayanya. Apakah saya main keyboard itu ada tujuan tidak selain dari mengangkat tabut perjanjian? Semuanya yang saya lakukan, apakah ini tidak demi nama Tuhan yang dipermuliakan? Hubungan saya dengan istri saya, apakah masih ada istilah mengangkat hadirat Tuhan?
Bagus banget ketika saya kasih tahu Ibrani 12. Harusnya mata kita tertuju ke Yesus. Kolose 3, kalau nggak salah, koreksi, tolong Mike. Kolose 3 ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang bukan yang, sedangkan pengangkut tabut perjanjian itu harus mengangkat tabut perjanjian di, bukankah kita harus mengangkat, paling sederhana ayat 1 ya, Mike tolong, Kolose 3 ayat 1. Yang di atas itu apa sih seharusnya? Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di atas itu apa? Di mana Kristus. Apakah Kristus masih menjadi gambar diri kita atau enggak? Apakah Kristus ada tercermin dalam setiap hubungan kita? Antara saya dengan Mas Diki, Theo. Kan saya soalnya gumulnya ini aja kan Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu Saudara kan ketika makan ya. Apakah saya masih mencerminkan Kristus dengan mereka? Kalau enggak, salah saya. Apakah ketika saya pacaran dengan pacar saya, apakah masih ada Kristus di dalamnya? Ayat ini datang pada Bapak Ibu Saudara hari ini ingin mengatakan bahwa sebenarnya angkatlah tabut itu Bapak Ibu. Jangan hanya memikirkan apa yang menjadi kepentingan kita, tapi selalu percaya bahwa Yesus tahu apa yang kita mau. Ayat ini loh betul-betul bagus. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kalau saya bisa mengoreksi diri saya sekarang bertobat Bapak Ibu Saudara. Karena setiap kali saya bangun yang saya cari bukan Alkitab, bukan Kristus, tapi HP. Golek utangan. Anak iki ngomong njaluk hotel kan duit gorong ono ya Bapak Ibu. Utang iki rek. Salah loh itu. Biarlah saya di sini menelanjangi dosa saya. Salah loh Bapak Ibu Saudara. Golek utang itu kita harusnya memberikan utang. Lah kok ngutang malahan. Salah itu. Saya menelanjangi dosa saya. Dan sekarang saya bertobat karena memang enggak itu caranya. Saya seharusnya duduk bersimpu di hadirat Tuhan. Tuhan, ini anakmu juga loh Tuhan. Titipan daripadamu. Dia minta seperti ini. Gimana? Biarlah saya hidup di dunia ini sebagai bapak bisa menjadi perpanjangan lidah Tuhan kepada anak saya. Bapak Ibu Saudara, ayo saya menyemangati sekali lagi. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin hari-hari ini lemah, lesu, berbeban berat, ingat bebannya bukan ditaruh di atas, tapi bebannya ditaruh di bawah. Ingat Tuhan yang di atas. Katakan pada masalah, bukan katakan pada Tuhannya, Tuhan saya punya masalah yang besar, bukan, tapi katakan sama masalahnya, masalah saya punya Tuhan yang besar. Yosua ngomongin itu loh di bangsa Israel. Bangsa Israel pokoknya gini. Bangsa Israel pasti, mungkin kalau bangsa Israel dari salah satu bangsa Israel waktu itu Yosua ngomongin muluk-muluk nubuatannya tadi, saya mungkin iya tenan gak percaya aku. Itu kalau saya. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Kiranya firman Tuhan ini bisa mendarat ke dalam relung hati Bapak Ibu Saudara dan bisa dibagikan kepada orang-orang lain di luar gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu tersayang. Mari seorang kita angkat kedua belah tangan kita dan kita akan terima berkat Tuhan. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Sorgawi di dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan, pimpinan, pertolongan, hikmat, akal budi, pengertian, damai sejahtera, sukacita, urapan Roh Kudus terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah berkemenangan, hiduplah berkelimpahan, dan jadilah berkat,
jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan syukur dan sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersukacita, bersyukur senantiasa, berkat dan kasih-Nya sempurna berlimpah di hidupku. Jangan kamu khawatir akan hari esok, ingatlah selalu janji-Nya, Dia Allah yang setia. Walau kau letih lesu atau berbeban berat, Yesus yang sanggup memberi kelegaan bagimu. Bersukacita, bersyukur senantiasa, berkat dan kasih-Nya sempurna berlimpah di hidupku. Jangan kamu khawatir akan hari esok, ingatlah selalu janji-Nya, Dia Allah yang setia. Walau kau letih lesu atau berbeban berat, Yesus yang sanggup memberi kelegaan bagimu. Walau kau letih lesu atau berbeban berat, Yesus yang sanggup